Allahu Akbar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. Ikhwah fillah sallallahu iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah ana akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril." Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika mendatangiku. Jibril pernah mendatangiku. Faqal, lalu dia mengatakan kepadaku, Jibril ini siapa? Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Pemimpinnya para malaikat. Jadi malaikat itu banyak jumlahnya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dalam satu hari malaikat itu ada 50.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit ke-7 atau ke-6, Anda lupa. Kemudian tidak keluar. Kemudian yang berikutnya masuk lagi 50.000 lagi, terus demikian. Jadi begitu banyaknya malaikat sampai-sampai langit ini seakan-akan kayak mau jatuh. Saking banyaknya. Dan di antara semua malaikat itu ada satu malaikat yang Allah pilih sebagai pembawa wahyu. Sebagai pembawa wahyu yaitu malaikat Jibril, dan dialah pemimpinnya para malaikat. Datang bertemu dengan pemimpinnya para manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini suatu kemuliaan, suatu keagungan yang luar biasa. Untuk apa Jibril mendatangi Nabi SAW? Untuk memberikan pesan, 5 pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dan juga pesan ini berlaku untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Di antara pesan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Ini pesan yang pertama, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, silakan. Hiduplah sesuka hatimu. Gapailah apa yang ingin engkau gapai. Raihlah apa yang ingin kau raih dalam hidupmu. Carilah dunia. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, suatu saat nanti akan datang masanya engkau akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Apa yang kau raih, apa yang kau gapai, semuanya akan kau tinggalkan. Ini merupakan tazkirah, peringatan buat kita bahwasannya sehebat apapun kita hidup di dunia ini, sekaya apapun kita, semuanya itu akan kita tinggalkan. Pasti akan menemui yang namanya ajal. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hidup ini silahkan kita mau melakukan apa saja, gapai apa yang ingin kita gapai, tapi jangan sampai kehidupan ini membutakan mata kita dari yang namanya akhirat. Jangan sampai kehidupan ini menipu kita. Habis waktu kita untuk dunia, jangan. Apalagi dunia itu ditaruh di dalam hati kita. Waliyadzubillah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW juga memberikan gambaran kepada kita, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu.
Man kanatid dunya hammahu, siapa saja orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sebagai niatnya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Gak akan selesai-selesai, dia akan disibukkan dengan dunia itu. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, bersamaan dengan urusannya yang gak sudah-sudah, Allah jadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Apa yang sudah dia capai, apa yang dia sudah raih, uang sudah banyak, rumah banyak, tapi masih berasa kurang saja, masih berasa fakir. Karena apa? Hubbud dunia, cinta sama dunia. Farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan bersama ambisinya terhadap dunia, tidaklah yang dia dapat dari dunia ini melainkan apa yang sudah Allah tetapkan buat dia. Sehebat apapun usahanya, yang dia dapat yang sudah Allah tetapkan jatahnya dia di dunia ini, rezekinya. Nah, ini perlu kita ingat. Jangan sampai kehidupan kita habis untuk urusan dunia. Padahal kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjemput kalian, menemui kalian. Wa man haba asbabal manaya yanalnahu walau nalat asbab as-sama'i bisullami. Dalam sebuah syair, kalau tidak salah Zuhair bin Sulma, dia mengatakan, wa man haba asbabal manaya yanalnahu, siapa saja yang lari dari sebab-sebab kematian, pasti kematian itu akan mendapatinya. Walau nalat asbab as-sama'i bisullami, walaupun dia lari ke atas langit sekalipun, kematian itu pasti akan mendapatinya. Jadi tidak akan lepas kita dari yang namanya kematian. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Untuk kehidupan setelah kematian. Ini pesan yang pertama dari malaikat Jibril alaihissalam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, kata Jibril. Wahai Muhammad, cintailah siapa saja orang yang engkau ingin cintai. Silahkan, istrimu, anakmu, siapa saja, cintai. Fa innaka mufariquhu. Tapi ketahuilah bahwasanya suatu saat nanti engkau akan berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Akan datang hari di mana kita akan meninggalkan mereka atau mereka yang akan meninggalkan kita. Oleh karenanya orang yang cerdas ketika mencintai seseorang, maka kecintaannya itu dilandasi karena Allah Azza wa Jalla. Kecintaannya dilandasi karena Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan ridha kalau orang yang dicintainya ini melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kecintaan yang tidak dilandasi karena Allah, maka itu akan mendatangkan musibah di hari kiamat. Ketika kita mendiamkan istri kita berbuat kemaksiatan, keluar tanpa mengenakan kerudung misalkan, jilbab, didiamkan saja, nanti di hari akhir, di yaumil akhir, di hari kiamat akan saling berbantah-bantahan satu sama lain. Akan saling menyalahkan satu sama lain di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dulu suami saya tidak pernah negur saya, tidak pernah ngajarin saya sholat dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Dan karenanya penting kita ketahui nasihat dari malaikat Jibril ini, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau ingin cintai, tapi ingat suatu saat nanti kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Kemudian nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesuka hatimu, silakan, karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang kau perbuat.
Apa yang kita berbuat berupa kebaikan, kita akan jumpai balasannya, yaitu kebaikan yang serupa. Apa yang kita berbuat dari keburukan, maka kita pun akan menjumpai balasannya berupa keburukan yang serupa. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Maka ini merupakan janji dari Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka dia akan menjumpainya. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun sekecil biji zarrah, dia pun akan menjumpai balasannya. Maka kita di dunia ini dituntut untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Di antaranya yang paling utama adalah salat. Ini paling utama. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Masalah salatnya, siapa saja yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Maka jagalah salat. Bahkan Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya beliau senantiasa berpesan, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini pesan dari Nabi SAW. Beramallah di dunia ini, karena memang tujuan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembahku, mentauhidkan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah sanallahu iyakum, seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia ditanya, kira-kira ente maunya apa? Pasti mereka akan menjawab semua, Rabbirji'un, Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla firmankan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya mereka ditanya apa yang kalian inginkan, pasti mereka semua akan menjawab Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan. Karena aku sangat ingin untuk melakukan amal-amal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku pernah tinggalkan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka ada barzakh. Alam barzakh itu alam yang memisahkan antara alam tersebut, alam kubur, dengan dunia. Oleh karenanya tidak ada keyakinan bahwasanya ada ruh yang gentayangan, itu tidak ada, dusta, bohong. Karena Allah sudah bilang di dalam ayat ini, kalian sekali-kali tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Karena ada dinding pemisah, ada barzakh yang memisahkan antara alam kubur dengan dunia ini. Maka tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Ikhwah, seandainya mereka, orang-orang yang para penghuni kubur tadi, tidak bisa untuk kembali lagi ke dunia untuk beramal, kita ini masih di dunia semuanya. Masih di dunia. Maka jangan pernah kita sia-siakan waktu kita untuk beramal. Disinilah tempat kita beramal, tempat kita menanam. Nanti di akhirat kita akan memanen. Setiap kita akan memanen sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau pohon yang kita tanam ini pohon-pohon kebaikan, maka kita akan memanennya, buahnya adalah buah-buah yang baik. Tapi seandainya yang kita tanam ini adalah pohon-pohon keburukan, waliyadzubillah, maka kita pun akan mendapatkan keburukan yang semisalnya. Ini pesan ketiga dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan pesannya
dua pesan terakhir dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, i'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin manakala dia berdiri di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kemuliaannya seorang beriman manakala dia berduaan dengan Allah Azza wa Jalla di malam hari. Di saat dimana setiap orang sedang lelap dalam tidurnya, dia berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sampaikan apa yang dia inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ciri dari para penghuni surga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat pembaringan. Sedikit sekali mereka tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut dan berharap. Maka sholat malam ini merupakan sholat sunnah yang paling utama. Orang-orang soleh terdahulu terbiasa dengan sholat malam. Di saat-saat sepertiga malam terakhir khususnya, di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit yang terdekat dengan dunia ini di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang ingin meminta kepadaku, mintalah, aku pasti akan aku berikan permintaannya. Siapa yang ingin memohon ampun kepadaku, beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku, pasti aku akan ampuni dia. Siapa saja yang memiliki hajat, kebutuhan, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi hajatnya. Maka ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan setiap malamnya. Oleh karenanya, kalau kita lewatkan begitu saja, kok kayaknya sayang sekali. Sama seperti kalau misalkan misal ini contoh saja, di swalayan tertentu ada promo gede-gedean yang harganya tadinya 100.000 jadi 10.000. Kita lewat di depan swalayan itu, rugi nggak kalau nggak kita mampir? Kayaknya rugi banget ya. Nah begitulah setiap malamnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keluasan maghfirahnya. Akan dikabulkan setiap keinginan kita. Tapi kita lewatkan begitu saja, kok kayaknya rugi. Rugi sekali. Ini pesan yang keempat dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan yang terakhir dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin manakala dia tidak membutuhkan manusia. Setiap apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang pertama kali dia laporkan adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bilang ke kanan ke kiri, tidak. Datang kepada Allah, menengadahkan kedua tangannya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.